Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Ibu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang konsep yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu permintaan dan penawaran. Tapi tenang, saya tidak akan menjelaskan dengan rumus-rumus yang rumit. Kita akan belajar melalui cerita yang sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep permintaan dan penawaran, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, dan yang paling penting, memahami bagaimana harga keseimbangan terbentuk di pasar. Yuk, mari kita mulai. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah kantin sekolah kita, dan ini adalah Mas Andi, penjual es teh favorit kalian. Pernahkah kalian memperhatikan kenapa kadang es teh cepat habis, kenapa kadang Mas Andi sampai kehabisan stok, dan kenapa harganya kadang berbeda? Nah, semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan memahami konsep permintaan dan penawaran. Baik, sekarang saya akan ceritakan dari awal. Bayangkan kalian adalah Mas Andi. Di hari biasa, Mas Andi menjual es teh seharga Rp3.000. Setiap hari, rata-rata 20 siswa membeli es tehnya. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dalam periode waktu tertentu. Jadi, 20 siswa yang membeli es teh pada harga Rp3.000 itu adalah yang disebut permintaan. Sekarang, bayangkan hari ini cuacanya sangat panas sekali. Siswa yang ingin membeli es teh meningkat menjadi 40 orang, tetapi stok Mas Andi hanya mempunyai 20 gelas. Apa yang terjadi? Permintaan meningkat. Permintaan bisa berubah karena beberapa faktor. Yang pertama, seperti tadi, cuaca sangat panas membuat orang haus. Yang kedua, harga barang. Ini yang paling penting. Yang ketiga, pendapatan konsumen, punya uang jajan lebih. Yang keempat, selera, tren minuman viral. Yang kelima, harga barang pengganti. Misalnya, jus jadi mahal. Nah, sekarang saya akan tunjukkan sesuatu yang menarik. Lihat polanya. Ini yang disebut hukum permintaan. Jika harga naik, jumlah yang diminta turun. Jika harga turun, jumlah yang diminta naik. Masuk akal kan? Semakin murah, semakin banyak yang mau beli. Sederhana. Baik, tadi kita sudah lihat dari sudut pandang pembeli. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang Mas Andi sebagai penjual. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Untuk membuat satu gelas es teh, Mas Andi perlu teh Rp500, gula Rp300, es batu Rp400, gelas Rp300, total biaya Rp1.500 per gelas. Kalau dijual dengan harga Rp3.000, berarti untungnya Rp1.500 per gelas. Lumayan kan? Mas Andi melihat permintaan tinggi saat cuaca panas. Apa yang dilakukan? Dia menambahkan produksi. Penawaran dipengaruhi oleh harga jual, biaya produksi, teknologi, jumlah penjual, dan harapan di masa depan. Hukum penawaran. Di saat harga Rp3.000, Mas Andi bikin 20 gelas. Di saat harga Rp5.000, Mas Andi bikin 40 gelas. Di saat harga Rp2.000, Mas Andi hanya bikin 10 gelas. Ini hukum penawaran. Jika harga naik, jumlah yang ditawarkan naik. Jika harga turun, jumlah yang ditawarkan turun. Kenapa? Karena harga tinggi sama dengan keuntungan besar, sama dengan produsen semangat produksi lebih banyak. Nah, sekarang masalah muncul. Hari berikutnya, Mas Andi optimis. Dia buat 40 gelas dengan harga Rp5.000, berharap dapat untung besar. Tapi ternyata cuaca mendung, hanya 10 siswa yang beli. Apa yang terjadi? Kelebihan penawaran. 30 gelas tidak laku,
es mencair, Mas Andi rugi. Sebaliknya, kalau Mas Andi hanya bawa 10 gelas, tapi yang mau beli 40 orang, itu namanya kelebihan permintaan. Banyak siswa yang kecewa. Jadi, apa solusinya? Inilah konsep paling penting, harga keseimbangan. Setelah trial dan error, Mas Andi menemukan harga 3.500, produksi 25 gelas, pembeli 25 siswa. Sempurna, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang kecewa. Harga keseimbangan adalah titik di mana jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Di titik ini, konsumen puas, harga wajar, produsen puas, dapat untung, tidak rugi, tidak ada kelebihan, tidak ada kekurangan. Baiklah anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Permintaan. Jumlah barang yang ingin dibeli konsumen, hukumnya harga naik, permintaan turun. Penawaran. Jumlah barang yang ingin dijual produsen, hukumnya harga naik, penawaran naik. Keseimbangan pasar, titik temu permintaan dan penawaran, tidak ada surplus, tidak ada shortage. Konsep ini tidak hanya berlaku di ST Mas Andi loh. Sekarang, kalian sudah punya kacamata ekonomi untuk melihat dunia di sekitar kalian. Tugas untuk kalian, amati satu produk yang kalian beli rutin, catat harganya, perhatikan kapan naik dan turun, coba analisis mengapa itu terjadi menggunakan konsep permintaan dan penawaran. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya, tetap semangat belajar!